Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat umur. Mudah-mudahan Allah izinkan setiap nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita menjadi wasilah agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan lagi dalam majelis yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan menjadi salah satu dari teman-teman surga di dunia ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas kajian kita enjang punika insya Allah. Kita melajengaken insya Allah sudah sampai kepada bab tentang jenis-jenis ibadah wa anwa'ul ibadah. Kita terakhir sudah sampai kepada pembahasan tentang doa. Garis besarnya di dalam doa adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sholat malam, sebagaimana sholat subuh, sebagaimana sholat isya, sebagaimana sedekah, sebagaimana berbuat baik pada orang tua, maka ibadah doa juga adalah ibadah tersendiri yang punya keagungan di sisi Allah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Kemudian doa mempunyai posisi yang agung di sisi Allah, sampai Allah sifati dalam surah Al-Ahqaf ayat kelima, waman adzola mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada sesembahan selain Allah. Man yang orang itu atau sesembahan itu la yastajibul lahu, tidak akan bisa mengabulkan doa-doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di dalam surah Al-Ahqaf disifati orang-orang ini adalah orang-orang yang lalai di dalam doanya. Nah, ini catatan kita tentang doa. Mudah-mudahan sakit kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Kemudian hari ini kita menambah jenis ibadah yang lain yang sudah pernah kita baca di dalam kitab kita di halaman ke 56 Sekarang insya Allah ditambah dengan 3 jenis doa, jenis ibadah, menambah jenis ibadah di halaman 56 tentang khauf, kemudian roja, dan mudah-mudahan sampai tawakal. Kita bacakan wadalilu khauf, wadalilul khauf, dalil tentang khauf. Penulis menyebutkan wa qaulu ta'ala, Allah berfirman, fala takhafuhum, janganlah engkau takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jikalau engkau adalah orang-orang yang beriman. Jadi dalil yang dihadirkan oleh penulis tentang khauf atau rasa takut adalah surah Ali Imran ayat 175, 175, yaitu fala, dan janganlah, takhafuhum, kalian, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Sepindah malih, kita sedang membahas tentang jenis-jenis ibadah
yang oleh penulis disifati mengetahui model-model ibadah ini sangat penting untuk kita ketahui, karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua adalah tentang khauf, perasaan takut. Jadi perasaan takut itu adalah ibadah tersendiri di sisi Allah. Kalau selama ini kita mungkin tidak memahami bahwa khauf itu adalah sebuah ibadah, maka di dalam kitab Al-Usul As-Salasah disebutkan salah satu jenis ibadah adalah khauf. Khauf. Sekali lagi yang dihadirkan adalah surat Ali Imran ayat ke-175. Dalilnya pendek-pendek seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menghafal. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, wa dalilu khauf qaulu ta'ala, Allah berfirman, dalil tentang khauf, Allah berfirman, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya adalah nanti hadir keterangannya belakangan nggih. Wa dalilu ar-raja nggih, bawahnya dalil tentang roja atau harap nggih. Qaulu ta'ala, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Surat napa niku? Ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, itu dalil tentang ar-raja atau harap. Faman kana, dan barang siapa di antara kalian yarju, berharap, liqa rabbih, bertemu dengan Rabb kita, bertemu dengan Allah. Para ulama menyebutkan maksudnya bertemu itu nanti di sorga. Di antara kenikmatan tertinggi yang akan kita peroleh adalah melihat Allah, sebagaimana kita melihat bulan. Ini terjadi perselisihan di kalangan ulama di dalam bab akidah. Tentu kita tidak perlu masuk ke wilayah itu, kita terima ada apa adanya dalil bahwa kita besok di sana akan mendapatkan kenikmatan setelah seluruh kenikmatan surga. Allah memberikan tambahan kenikmatan yang sempurna, menika melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan sebagaimana kita melihat rembulan, tidak rebut-rebutan tempatnya. Falyamal amalan sholiha, maka beramalah dengan amal yang sholih, wala yusrik, dan janganlah kita berbuat syirik, bi ibadati rabbih, di dalam peribadahan kepada Rabb kita, ahadan, dengan apapun. Nah, ini dalil yang dihadirkan oleh penulis tentang ar-raja atau harap, yaitu surah Al-Kahfi ayat ke-110. Kemudian yang ketiga, wa dalilu at-tawakkuli, qaulu ta'ala, dalil tentang tawakal di halaman berikutnya. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini dalil yang dihadirkan oleh penulis, menika surah Al-Maidah ayat ke-23. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini dalil tentang tawakal. Wa qauluhu, Allah juga berfirman dalam surah At-Tolak ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini ayat yang sangat terkenal Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Nah, insya Allah ini pembahasan kita pagi ini kita jabarkan satu persatu, insya Allah. Pendek tetapi pembahasannya cukup panjang, insya Allah. Yang pertama tentang khauf. Jadi jenis ibadah kita berikutnya setelah doa adalah tentang khauf, yaitu perasaan takut. Rasa takut yang merupakan tabiat kita sehari-hari itu tidak masalah. Jadi rasa takut
penulis menyebutkan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu khauf tabi'i atau khauf, perasaan takut yang merupakan tabiat. Yang kedua, takut yang merupakan ibadah atau al khauf as-sir. Jadi ada dua nih. Kita akan membahas perasaan takut yang menjadi bagian ibadah itu di dalam dua bagian. Nggih menika khauf tabi'i atau takut yang merupakan tabiat setiap kita mempunyai. Yang kedua, takut yang merupakan ibadah yang disebut al khauf as-sir. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Seseorang yang takut kepada selain Allah bisa terjerumus ke dalam kesyirikan maksudnya. Lantas takut seperti apa yang dimaksud di dalam khauf ini? Di dalam dua bagian ini. Adapun khauf tabi'i atau khauf perasaan takut yang merupakan tabiat itu dibolehkan secara syariat. Dibolehkan. Jadi tidak semua rasa takut itu bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Kalau khauf atau perasaan takut itu merupakan tabiat yang memang nempel pada diri kita setiap manusia, itu boleh. Contohnya rasa takut yang merupakan tabiat ini boleh. Contohnya misalnya takut kepada hewan-hewan buas. Normal tabiat Tabiat kita kalau kita berhadapan dengan singa, sudah berhadapan langsung ya takutlah. Atau ada seorang perampok di hadapan kita membawa pedang panjang sementara kita nggak punya senjata, ada perasaan takut, dibolehkan. Perasaan takut yang seperti ini adalah perasaan takut tabiat atau tabi'i di dalam bahasa syariatnya, dan ini dibolehkan. Sewajarnya memang begitu. Takut kepada senjata misalnya, takut kepada ketinggian misalnya, itu tabiat kita memang seperti itu, dibolehkan. Meskipun ada orang yang nggak takut dengan ketinggian, tapi sebagian kita memang ya takut dengan ketinggian, baru naik saja sudah deleg-deg gitu. Itu takut yang dibolehkan. Nah, ini dalilnya dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 21. Ini di dalam sarahnya tambahan. Di dalam surah Al-Qasas ayat 21, ini mungkin bisa tulis tambahannya. Ketika Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka dia keluar dari Mesir menuju ke negeri Madyan. Ini dikisahkan di dalam surah Al-Qasas ayat 21. Ini takutnya Nabi Musa alaihissalam yang dibolehkan. Boleh takut seperti itu. Diinformasikan kepada beliau alaihissalam bahwa ketika dia habis tidak sengaja membunuh orang Mesir, maka kemudian dia akan ditangkap. Kabar itu sampai kepada Musa alaihissalam. Maka Musa ketakutan. Nah, takut seperti ini boleh ini. Takut yang tabi'i. Dalilnya adalah surah Al-Qasas 21. Fakharaja, maka keluarlah Musa minha, dari kota itu. Dikisahkan dalam surah Al-Qasas. Kemudian dikata-katanya khaifan, dalam kondisi dia ketakutan. Yataraqabu, itu berarti dia takut dan sambil was-was menunggu-nunggu. Qala, kemudian dia berkata, Robbi, ya Robku, najjini, saya mohon perlindungan darimu, minal, dari qaumi adz-dzalimin, kaum yang zalim, kaumnya siapa? Fir'aun, laknatullah alaih. Jadi dia dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka fakharaja, maka dia pun keluar dari Mesir, dari kota Mesir. Min hadis itu berarti kembali ke kota yang tempat tinggalnya Musa sebelumnya. Khaifan, dalam kondisi dia ketakutan. Nah, ini takut yang tabi'i, ini takut yang dibolehkan. Jadi takut yang seperti ini itu tidak masalah secara syariat. Tetapi takut yang tabi'i ini kalau sampai membuat kita terjerumus kepada perbuatan yang dilarang, maka menjadi haram hukumnya. Tidak sampai syirik, tapi haram hukumnya. Contoh, seorang laki-laki nembe-nembe hijrah, kemudian dia berpenampilan rapih, pakai koko, ke masjid rajin. Orang-orang mengatakan,
sok alim temen sampean. Maka kemudian ada perasaan tidak nyaman, kemudian kita ketakutan, akhirnya kita nggak berangkat ke masjid gara-gara takut, khawatir dibilang sok alim, sok suci. Kita menampilkan misalnya amar ma'ruf nahi mungkar di dalam sebuah pertemuan. Kemudian kita menyebutkan apa adanya, misalnya tentang hukum, ditanya tentang hukum arisan misalnya, atau hukum riba misalnya. Kita menyampaikan apa adanya. Kadang-kadang mungkin akan dikatakan sok suci lah kamu lah. Zaman seperti sekarang ini masa iya sih bisa seperti itu. Sok alim kamu misalnya seperti itu. Kalau ketakutan ini membuat kita tidak beribadah, maka ini haram hukumnya. Contoh yang paling mulia tadi itu. Seorang laki-laki ada kan yang seperti itu. Makanya kalau ada orang yang baru hijrah, baru rajin ke masjid, jangan sampai ditanya di ngaren sampean yang masjid ini sakit banget nih orang seperti ini, dikatakan seperti ini. Akhirnya dia menjadi takut, tidak nyaman di masjid dan tidak berangkat ke masjid. Tidak berangkatnya ke masjid itu karena takutnya ini, maka haram hukumnya. Atau seorang perempuan dikatakan pakai jilbab syar'i, kemudian dikatakan ngau jilbab ngopo to gede-gede banget koyo ngono kuwi. Sing umum wae lah. Ora sahan kudung cukup sing mung tipis-tipis wae ora apa sing membentuk tubuh ya ora apa, yang penting aku kudung. Gara-gara dia takut dikatakan sok suci, sok alim, kemudian tidak memakai jilbab yang syar'i, maka ini haram hukumnya. Nah, jadi ketakutan yang tabii itu kan ada sebabnya. Takut yang ada sebabnya di mana ada orang yang menjadi penyebab atau hal lain yang menjadi penyebab sehingga dia pantas untuk takut, tetapi kemudian dia lakukan melanggar syariah, maka ini haram hukumnya. Beda dengan nanti yang takut ibadah. Jenis takut yang kedua, gimana takut ibadah, yaitu takut yang merupakan ibadah ini adalah takut yang disertai dengan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut al-khauf asir. Karena enggak ada penyebab di depan kita untuk takut sebenarnya, maka dikatakan asir. Di antara jenis takut yang syirik adalah al-khauf asir, jenis takut yang kedua, yaitu takut yang tidak terlihat sebabnya untuk seseorang merasa takut. Sebenarnya malih. Kalau tadi takut tabii kan ada sebabnya, kita melihat macan. Kita melihat hewan buas, iyalah takut, tabii memang. Atau yang kedua, ada penyebab orang mencela kita, mengatakan kita sok alim dan sebagainya, itu penyebabnya kan ada. Kalau yang tabii dibolehkan, tapi tabii menghasilkan kita melawan syariat, maka haram hukumnya. Nah, yang ini haramnya hukumnya, yang berikutnya hukumnya syirik. Kalau yang al-khauf asir itu syirik, yaitu takut kepada selain Allah. Yang sebenarnya tidak ada sebab untuk kita takut. Makanya dikatakan al-khauf asir. Bismillahirrahmanirrahim, definisinya adalah yaitu takut yang tidak terlihat sebabnya untuk seseorang merasa takut. Contoh. Yang disebut oleh para ulama di dalam membahas tentang ini adalah takut kepada ancaman orang-orang musyrikin bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu akan memberikan kemudorotan kepada kita. Pernah nggak kita diancam seperti itu? Engko nek ora ngekei sesaji, maka nanti penunggu di sini bakal ngamuk, kue bakal sial. Ini yang syirik ini. Kalau kemudian kita takut karena mendengar seperti itu syirik itu. Nah, kita harus bisa bedakan betul ini. Karena kalau kita meninggal dalam kondisi ketakutan seperti itu, kita berpotensi masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Karena mati di dalam kesyirikan, naudzubillah. Atau misalnya, nek ke orang nyembelih iki, atau engkau tidak melarung ini, maka nanti penunggu dari tempat ini akan ngamuk dan membuat kamu celaka, misalnya seperti itu. Ini takut yang syirik. Ini takut yang tidak dibolehkan. Sangat dibedakan gitu. Jadi kalau takut ibadah adalah takut yang disertai pengagungan. Dalam ini berarti pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, takut ada dua, yaitu takut tabii. Takut tabii sendiri bagi menjadi dua, yang dibolehkan dan yang diharamkan. Yang berikutnya adalah takut ibadah, yang bisa berpotensi menjadi kesyirikan ketika
ketakutan itu kita perturutkan. Contohnya adalah ketika kita diancam oleh orang-orang musyrikin bahwa sesembahan-sesembahan mereka bisa menimpakan bala kepada kita atau bisa memberikan manfaat kepada kita. Engkau nek kowe ngekei sesaji, maka nanti kamu mendapatkan manfaat. Di antaranya adalah ini. Jikalau engkau menyembelih ayam cemani misalnya, maka kau akan mendapatkan ini. Dia takut kalau tidak melakukan tidak mendapatkan manfaat, atau takut tidak melakukan kemudian dia akan sial, maka ini yang tidak diizinkan. Adapun dalilnya di dalam sarahnya dikatakan di dalam surah Hud ayat ke-54. Jadi ini sarahnya yang kita tambahannya, jadi bisa tulis tambahannya tentang surah Hud ayat ke-54. Ketika Allah mengabarkan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam diancam oleh kaumnya, yaitu innakulu ila a'taraka ba'du alihatina bisu, katanya. Jadi kaum Nabi Nuh itu mengatakan, saya tidak mengatakan sesuatu kecuali bahwa sesembahan-sesembahanku ini setelah kau ejek-ejek, karena Nabi Hud mengajak untuk sesembahan kepada Allah saja, kecuali kepadamu akan diturunkan akan diturunkan keburukan. Dalam hal ini diartikan gila. Kamu akan dapat penyakit gila kalau kamu terus-terusan berdakwah untuk menyembah kepada sesembahan-sesembahan selain sesembahan-sesembahan kami. Jadi mereka setengah mengancam itu, menakut-nakuti Hud alaihissalam. Nek kue terus-terusan berdakwah untuk sesembahan kepada Allah, untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, maka ba'du alihatina bisu, maka nanti sesembahan-sesembahanku ini akan membuat kamu punya penyakit, dalam hal ini penyakit gila. Nah, qala, kemudian Hud berkata, ini ushidullah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, wa ashadu anni, dan sesungguhnya, dan saksikanlah olehmu bahwa aku bari'um mimma tusyrikun, berlepas diri dari sekutu-sekutunya Allah yang kalian ada-adakan. Nah, ini Hud alaihissalam memberikan contoh bahwa dia nggak takut dengan ancaman kaumnya yang mengatakan nanti sesembahan-sesembahanku, nanti wali-waliku, nanti penunggu daerah ini, jikalau engkau tidak melakukan ini dan itu maka akan mencelakakan. Dia mengatakan tidak, saya nggak takut, saya bersaksi hanya kepada Allah, dan saksikanlah bahwa saya berlepas diri dari itu semua. Jadi kata-kata berlepas diri ini penting buat kita. Jadi kalau misalnya dalam satu kaum jenengan menyaksikan sebuah keadaan di mana ada persembahan seperti itu, sesembelihan kepada selain Allah, sesajian kepada selain Allah, jenengan harus berlepas diri. Setidaknya jenengan mengingkari dengan hati, saya enggak kok meyakini yang seperti itu. Jangan kemudian ikut-ikutan. Dicontohkan oleh Hud alaihissalam, saya berlepas diri, saya hanya bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah sesungguhnya aku, Hud alaihissalam, berlepas diri atas semua kesyirikan kalian itu. Bayangkan, mungkin kita akan marah kalau melihat orang menjahili orang, memukul orang, kemudian celaka tidak sengaja, tabrakan di tengah jalan, kita akan marah mungkin, atau mohon maaf sampai membunuh orang, pastilah kita marah luar biasa. Tetapi kita mungkin akan santai-santai saja ketika melihat yang semisal kesyirikan. Ini kan sebenarnya keliru. Membunuh, mengambil, mencuri itu masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kan tidak kalau seperti ini. Seandainya orang itu meninggal dalam kondisi dia sedang ketakutan kepada selain Allah. Duh, nih orang ngekei sesaji, nanti saya bakal susah, saya bakal dapat bala. Kemudian dia yakin dengan keyakinan itu, kok mati dalam kondisi seperti itu belum bertobat, itu kan dia akan masuk neraka jahanam, hum fiha khalidun, selama-lamanya. Bukankah itu lebih harus kita perhatikan, khususnya untuk kita yang sudah ngaji, keluarga kita, jangan sampai ini terjadi. Karena ini mungkin terjadi di zaman-zaman ke depan. Zaman sekarang sudah banyak terjadi, di mana kesulitan ekonomi begitu menerpa, berbagai macam persaingan dunia sedemikian rupa. Mungkin dia akan datang ke orang yang dianggap pintar, kemudian dia mendapatkan saran-saran, kemudian dia pulang dalam kondisi takut, jangan-jangan nanti kalau saya nggak melaksanakan saran yang disampaikan oleh orang pintar tadi, saya akan begini dan begitu. Nah, ini ketakutan yang tidak
dibolehkan secara syariat. Jadi di sini penulis mengatakan contoh takut syirik yang lain adalah ungkapan seorang seperti kalau kita tidak beri sajen kepada penjaga laut selatan, kita akan celaka, akan ada musibah. Nih, yang di sarahnya dikatakan begitu. Demikian pula perkataan seorang, wahai fulan, jangan engkau mengejek wali-wali kami, nanti engkau akan celaka. Ya bayangkan Pak, sekarang di zaman sekarang itu masya Allah, subhanallah, padahal sudah zaman yang logika itu sudah sedemikian rupa, tapi masih banyak orang yang meyakini wali majdub yang secara fisik terlihat gila. Bahkan mereka mengancam jangan ngelek-elek wali seperti ini. Nanti kalau ngelek-elek wali seperti ini, nanti kalian justru yang akan menjadi gila. Itu kan subhanallah. Ini kan bisa lihat di YouTube begitu banyak. Ini yang menyampaikan doktor, bukan lagi LC, sudah doktor. Tapi masih mengatakan jangan kok ya celaknya. Kita mencela tidak, tetapi gimana nih? Masa orang seperti itu penampilannya? Nggak pakai baju, ngerokok, kemudian dikatakan wali kutub, wali majdub. Majdub itu artinya diambil katanya. Jadi wali yang diambil oleh Allah, ketika kewaliannya datang maka dia akan berbuat hal-hal yang aneh, nyemprot mobil. Dikatakan oh berarti ini yang disebut mobilnya orang kedunian. Nyemprot rumah, tulisan semprot, oh iki sing duwe sing disemprot omahe berarti wong kedunyan omah, didol wae omahe misalnya seperti itu. Ah ini gimana seperti ini? Di zaman yang sudah semaju ini masih begitu banyak orang-orang yang percaya seperti, makanya belajar seperti ini penting. Ini dasar ini dasar untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, sehingga kita tidak terjebak kepada ketakutan yang tidak seharusnya. Ketakutan yang tidak seharusnya. Dan ini banyak, masya Allah Pak, subhanallah, ini banyak sekali di lingkungan kita. Jadi kan lihat di YouTube, zaman sekarang zaman media sosial saya kadang-kadang tuh sedih melihat kok sampai sedemikian gitu. Di subyo-subyo, cium-cium tangannya, masya Allah, orang nganggo klambi. Kalau kita lihat wali, siapa yang lebih wali dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum? Apakah mereka nggak pakai baju? Mereka kurang wali apa mereka? Setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin kurang wali apa mau dibandingkan dengan mereka? Mereka tetap sholat, nggak kemudian jadi setengah gila, tetap pakai baju, tetap tidak disubyo-subyo seperti itu. Padahal kewaliannya setan saja sama Umar bin Khattab kalau jalan dia sudah setannya tuh nyimpang ke jalan lain. Kurang wali apa mereka? Saja tetap pakai baju, tetap sholat. Maka ketakutan kepada hal-hal seperti ini jelas-jelas tidak boleh di dalam syariat kita. Sekali lagi, jenis ibadah yang kedua kita pelajari adalah al-khauf atau perasaan takut, yang dibagi menjadi dua, yaitu takut tabi'i, takut yang dibolehkan. Contohnya takut kepada senjata, takut kepada macan, takut kepada harimau, diboleh, takut kepada ketinggian termasuk boleh. Tetapi takut tabi'i ini akan menjadi haram ketika ketakutannya itu menghasilkan perbuatan yang melarang syariat. Contohnya adalah seorang laki-laki dikatakan sok suci, sok alim, akibat takut dikatakan sok suci, sok alim, jadi tidak berangkat ke masjid, itu yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketakutan dalam bentuk ibadah, yaitu al-khauf asir, yaitu takut yang sebenarnya sebab takutnya kan nggak ada. Itu kan kata-kata orang yang tidak jelas sebenarnya. Dikisahkan tentang Hud alaihissalam ketika diancam oleh kaumnya bahwa sesembahan-sesembahan mereka akan membuat Hud menjadi gila di dalam surah Hud ayat ke-54. Yang berikutnya ternyata sudah jam 5. Satu lagi nggih. Nggih menika ar-raja nggih. Raja itu adalah harapan, mengharap. Kita berharap. Penulis tadi mendatangkan dalil dari surah Al-Kahfi ayat ke-110. Faman dan barang siapa, faman kana dan barang siapa, yarju, faman kana dan barang siapa, yarju berharap, dari sini berarti ada kata yarju, berharap, ar-roja, liko rabbih, bertemu dengan Robnya, maka kita disuruh beramal soleh dan tidak syirik kepada
Allah dengan sekutu apapun. Nah, kata yarju di dalam ayat ini maksudnya adalah berharap bertemu dengan Allah di sorga. Di dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 110 ini kata-kata faman kana yarju di sini maksudnya adalah berharap, berharap mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kenikmatan tertinggi yang akan diperoleh oleh setiap hamba. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di surga, maka hendaknya ia beramal soleh dan tidak berbuat syirik sama sekali. Berharap juga bisa menjadi ibadah apabila rasa harap tersebut disertai dengan pengagungan dan keyakinan bahwasanya segala keputusan itu hanya pada Allah saja. Maka seseorang tidak boleh menggantungkan harapan kepada selain Allah. Jadi menggantungkan harapan, roja itu tidak boleh kepada selain Allah dengan disertai pengagungan, karena yang demikian merupakan kesyirikan. Jadi kalau kita berharap kepada selain Allah yang disertai pengakuan bahwa satu-satunya dialah yang bisa memunculkan harapan kita, mengabulkan harapan kita, itu yang syirik, itu yang nggak boleh. Contoh, seseorang bekerja punya bos, kemudian dia berharap seolah-olah bahwa kalau nggak ada bos ini saya rezekinya nggak ada. Nah, ini yang nggak boleh. Dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah saja, kebetulan lewat bosnya, kebetulan lewat pekerjaannya, termasuk juga pekerjaan. Kita tidak boleh menggantungkan rezeki kita kepada pekerjaan kita, karena belum tentu dari pekerjaan kita dapat rezeki. Demi Allah Pak, kejadian seperti ini sangat banyak. Kita melakukan sebuah pekerjaan di sini, ternyata pekerjaan di sini malah bangkrut, minus. Justru di bagian ini yang mungkin kita nggak terlalu berharap, bisa jadi malah menjadi solusi. Maka sekali lagi, ketentuannya tetap Allah. Sebab sedangkan yang lain-lain, harapan-harapan lain itu hanya sebab. Hanya sebab. Maka dikatakan ar-roja itu ibadah tersendiri, yang ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah saja. Kita tidak boleh menyerahkan ar-roja atau harapan disertai pengagungan. Kalau harap saja masih boleh, kita berharap dari si fulan, itu nggak masalah, menjadi sebab. Tapi kalau diharapkan dengan penuh pengagungan, ini yang menjadi ibadah. Maka sekali lagi, seseorang tidak boleh menggantungkan harapan kepada selain Allah dengan disertai pengagungan, karena yang demikian merupakan kesyirikan. Adapun apabila seseorang berharap kepada selain Allah sebagai sebab, sekali lagi, sebagai sebab semata dan tidak menggantungkan hati kepadanya, maka yang demikian itu tidak mengapa. Ar-roja, perasaan harap itu tentunya adanya di hati kita kan, kita berharap. Tetapi harapan itu sekali lagi hanya diserahkan ke Allah. Adapun harapan kepada makhluk itu hanya sekedar sebab semata. Ini penting ditanamkan ini. Orang yang seperti ini insya Allah akan lebih tentram hidupnya, karena dia tidak akan mengandalkan dirinya. Maka kita berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslili sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali lagi saya sampaikan doa ini penting sekali. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang menegakkan urusan. Qayyum itu menegakkan urusan, mengurusi seluruh urusan kita. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, tolong saya. Aslih li sya'ni kullahu, jadikan semua urusan saya itu menjadi mudah. Asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi, dan jangan diberikan kepada diriku urusan itu torfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Itu menunjukkan bahwa kita tuh rojanya, tawakalnya itu hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Nah, ini penting ditanamkan untuk diri kita dan seluruh anggota keluarga kita, supaya benar-benar rojaknya itu hanya kepada Allah saja. Sedangkan yang lain semuanya itu hanya sebab semata. Kalau kita udah tahu sebab semata, kita nggak akan susah terhadap sebabnya, maksudnya. Sekali lagi, saya sering Pak, saya benar-benar sering merasakan bahwa bukan sebab yang kita lakukan yang membuat kita mendapatkan hasil. Sering saya merasakan seperti itu. Maka kita sekali lagi melakukan sebab hanya menjadi sebab semata, bukan menjadi pengagungan kepada sebabnya. Jangan sampai kita mengagunkan bos kita, wah nek ora ono bos kae, wah ketoke ya ora bakal iso aku.
Nek ora ono wong kaya ku ya ora mungkin untuk pekerjaan kaya ngene iki. Ini kan jadi masalah. Hanya karena Allah lah yang melembutkan hati bos kita sehingga membuat kita punya rezeki, itu boleh. Jadi bergantungnya, rojaknya hanya kepada Allah. Kemudian tentang tawakal, dihadirkan surah Al-Maidah ayat ke-23 dan surah At-Tolak ayat ke-3. Dalam kitab kita tadi sudah baca nggih. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Juga wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya. Jadi tawakal juga merupakan ibadah tersendiri. Jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Tawakalnya kita kepada selain Allah sekali lagi hanya sebab semata, sebagaimana roja. Tidak menjadi tawakal dengan pengagungan. Dan Rasulullah ajarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tentang tawakal itu dalam banyak sekali kegiatan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mau bepergian, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dan ini Rasulullah lakukan di hampir setiap kegiatan, masya Allah. Maka doa-doa kehidupan kita sehari-hari ini sebaiknya dihafal. Tentu saja saya juga belum hafal semuanya, tapi kita berusaha untuk menambah hafalan tentang doa-doa, karena ini cara Rasulullah untuk bertawakal kepada Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya tadi mau berjalan saja, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita bertawakal kepada Allah dalam perjalanan. Kita nggak tahu akan terjadi apa di jalan. Kita bertawakal kepada Allah yang dengan bacaan ini akan dijaga dari 3 hal. Ada hadis tersendiri tentang bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang masya Allah, manfaatnya sangat besar. Tentu saja tidak dibahas pada pertemuan kali ini. Kemudian Rasulullah setelah dahar, Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Rasulullah berdoa kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, memuji kepada Allah, wa razaqanihi, dan memberikan rizki kepadaku, min ghairi haulin minni, wala quwwah. Ini doa setelah, salah satu doa setelah makan, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberiku rizki ini dengan tidak ada daya dan kekuatan dariku. Coba makanan yang kita makan, pernah saya sampaikan sebelumnya, kita bertawakal kepada Allah terhadap bagaimana cara Allah memberikan makanan kepada kita. Coba kita nanam tidak, ani itu apa namanya itu, memanen padi tidak, tapi kita diberikan oleh Allah. Gimana maka dikatakan haulin minni wala quwwah, tanpa kita harus punya kekuatan dan daya upaya sesungguhnya. Kita hanya bekerja, punya uang, kemudian kita beli. Padahal beras datangnya dari sawah kepada penjual saja sedemikian panjang rentetannya. Maka sekali lagi kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan Rasulullah contohkan di dalam banyak kehidupan, bagian kehidupannya tentang tawakal ini. Sangat banyak. Contohnya juga misalnya sebelum tidur, Nabi Muhammad SAW bertawakal kepada Allah dengan doanya, ya seperti kita paham, bismika Allahumma ahya, bismika amud, atau bismika robbi wada'tu jambi wabika arfa'u, dengan namamu wahai Robku aku baringkan punggungku dan atas namamu aku arfa'u, mengangkatnya. Bertawakal kepada Allah, menjelang tidur bertawakal, bangun tidur juga bertawakal, masya Allah. Maka sekali lagi doa-doa kita pelajari, supaya dalam kehidupan kita selalu ada perasaan tawakal hanya kepada Allah saja. Jadi sekali lagi, tawakal yang berpotensi kesyirikan adalah tawakal kepada selain Allah yang disertai pengagungan, tidak disertai bahwa itu hanya semata-mata sebab. Nah, itu dalil tentang tawakal yang kita pelajari pagi ini. Insya Allah sudah kita pelajari al-khauf, perasaan takut, ar-roja, perasaan harap, dan at-tawakkul, yaitu tentang tawakal. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon taufik kepada Allah agar jenis ibadah yang penting ini kita jadikan ilmu yang sekaligus adalah pengantar kita melaksanakan amalnya, insya Allah. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah